Halo, selamat malam. Nama saya Erwin Gunawan. Saya dari kelompok 10, NIM saya 1811065. Saya akan menjelaskan pemahaman terhadap struktur pengendalian intern. Yaitu struktur pengendalian intern siklus transaksi pendapatan meliputi aspek lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Terhadap ketiga aspek tersebut, auditor harus memperoleh pemahaman sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam melakukan operasi pengauditan. Lalu ada beberapa poin-poin dari pemahaman terhadap struktur pengendalian intern ini, yaitu aspek lingkungan pengendalian. Ini adalah pemahaman terhadap lingkungan pengendalian mengharuskan auditor melakukan langkah-langkah awal untuk mempelajari bagian organisasi, review terhadap deskripsi pekerjaan, dan observasi terhadap performance karyawan dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Lalu sistem akuntansi. Ini adalah pemahaman terhadap sistem akuntansi sangat bermanfaat guna mengetahui metode pengolahan data, dokumen kunci, dan catatan yang digunakan. Dalam suatu sistem akuntansi yang berbasis komputer, proses pengolahan dilakukan dengan memasukkan semua transaksi atau fakta terlebih dahulu ke komputer. Lalu ada juga prosedur pengendalian. Ini adalah auditor berkepentingan untuk mengetahui apakah prosedur pengendalian ini dalam perusahaan klien diterapkan dalam penanganan siklus transaksi pendapatan. Prosedur pengendalian mencakup 5 teori, yaitu adanya otoritas yang layak, kedua pemisahan tugas, ketiga adanya dokumen dan catatan, keempat akses dalam pengendalian, dan yang terakhir adalah adanya prosedur pengecekan oleh individu yang berbeda. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian intern terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap siklus ini, auditor harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem yang berjalan serta berusaha memperoleh keyakinan apakah sistem pengendalian tersebut memang benar-benar dilaksanakan dalam operasi transaksi penjualan kredit. Dalam teori ini terbagi menjadi 3, yaitu pencatatan dan dokumen kunci dalam siklus pendapatan. Yang kedua adalah fungsi yang terkait, dan yang ketiga adalah resiko pengendalian. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu catatan dan dokumen kunci dalam siklus pendapatan, yaitu dokumen-dokumen maupun catatan akuntansi yang pada umumnya digunakan guna membentuk suatu pengolahan informasi akuntansi yang memadai. Lalu fungsi yang terkait yaitu terbagi jadi beberapa poin, yaitu pertama penerimaan pesanan dari pelanggan, yaitu pesanan dari pelanggan diterima oleh bagian penjualan. Yang kedua adalah persetujuan kredit. Ini fungsinya adalah memberikan persetujuan terhadap kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Yang ketiga adalah penanganan penjualan barang, yaitu kebijaksanaan umum mengenai penanganan penjualan, melarang pengiriman ataupun pengeluaran barang dari gudang tanpa disertai dengan pemerintah penjualan yang disetujui. Yang selanjutnya adalah pengiriman barang. Fungsi ini menangani proses pengiriman barang-barang yang dipesan para pelanggan. Lalu penagihan, yaitu fungsi ini menangani pembuatan invoice beserta pengiriman kepada pelanggan. Dengan kata lain, bagian yang menangani aktivitas billing merupakan kegiatan penagihan kepada para pelanggan. Penagihan ini akan dilakukan oleh bagian dengan terlebih dahulu menghentikan semua barang telah terkirim kepada pelanggan. Tagihan hanya untuk barang-barang yang benar-benar telah terkirim dan harga-harga telah disetujui oleh pejabat atasan yang berwenang. Selanjutnya adalah pencatatan penjualan. Fungsi ini adalah pada bagian akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan secara formal terhadap transaksi penjualan. Fungsi pencatatan dipisahkan dari fungsi operasional agar tercipta pengawasan intern yang memadai. Lalu yang ketiga, risiko pengendalian. Untuk memahami terhadap munculnya risiko pengendalian, auditor harus merujuk 3 langkah, yaitu
mengidentifikasi kemungkinan salah saji. Yang kedua, mengidentifikasikan pengawasan yang dapat melindungi dan mendeteksi terhadap salah saji. Dan yang ketiga, memperoleh pembuktian terhadap pengujian pengendalian kemungkinan yang dapat diperhitungkan terhadap risiko pengendalian transaksi penjualan kredit.